Update cedera Jade Cargill. Jasmine X keluar dari WWE. Ricky Sainz jadi NXT Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Update cedera Jade Cargill. Jade Cargill lagi-lagi kasih penampilan yang gila banget di SmackDown, tapi sayangnya masih belum berhasil ngerebut sabuk. Tim Winningstation tetap berhasil mempertahankan WWE Women's Championship, dan yang bikin heboh, Cargill sampai berdarah-darah. Nah, ada update penting soal itu. Menurut laporan terbaru, luka Cargill itu asli. Dia beneran bocor, bukan gimmick. Untungnya sekarang dia udah oke, cuma pas balik ke backstage mereka langsung nutup luka itu biar nggak makin parah. Menurut kalian, apakah Nia Jax itu kasar atau Jade Cargill yang nggak hati-hati? Komen di bawah. Jasmine X keluar dari WWE. Jasmine X, pegulat berumur 27 tahun yang dulunya pemain bola ini resmi di write off dari NXT hari Rabu kemarin. Dia diceritain kena serangan misterius di backstage, terus langsung ditendang keluar dari Fatal Influence, grup yang juga ada Jessie Jane sama Fallon Henley. Cuma beberapa jam setelah segmen itu tayang, muncul laporan kalau Jasmine mutusin buat gak perpanjang kontrak sama WWE. Jadi begitu kontraknya habis, dia bakal cabut dari perusahaan. Jasmine sendiri langsung konfirmasi kabar itu lewat postingan di TikTok pribadinya. Dia bilang, "Kayak yang kalian tahu, udah ada banyak rumor, jadi aku mau lurusin. Aku nggak bakal resign sama WWE. Ini keputusan pribadi yang harus aku ambil buat masa depanku. Jujur aja, kontrak 3 tahun yang mereka tawarin nggak sesuai sama kebutuhanku secara finansial, dan itu nggak apa-apa." Jasmine juga bilang kalau dia lagi ngincer banyak kesempatan lain di luar sana, walaupun belum mau spill detailnya. Banyak peluang yang sebelumnya harus aku tolak. Tapi sekarang, setelah nggak ada kerjaan di sini, aku bisa lebih serius ngejalanin kesempatan itu. Cinta banget sama fans Jasmine X, makasih udah dukung aku selama 3 tahun ini. Perjalanan yang luar biasa, aku bakal kangen sama kalian. Buat yang mungkin baru ngikutin, Jasmine X itu gabung WWE di tahun 2022 setelah sebelumnya main bola di level kampus dan sempat main di Islandia juga. Tahun 2024 dia masuk ke grup Fatal Influence yang bikin dia nyambung ke feud utama Jessie Jane baik di NXT maupun TNA sepanjang tahun kemarin. Menurut kalian, apakah WWE harusnya tawarkan kontrak yang jauh lebih gede buat Jasmine X? Komen di bawah. Ricky Sainz jadi NXT Champion yang baru. Ricky Sainz resmi jadi NXT Champion setelah ngalahin Obafemi di main event No Mercy hari ini. Kemenangan ini langsung nutup masa dominasi gila-gilaan Obafemi, dan ini juga pertama kalinya Ricky pegang sabuk utama NXT. Ricky berhasil counter Fall from Grace dari Obafemi jadi DDT dan langsung sabung dengan spinning DDT untuk memenangkan pertandingan. Dan ingat, Ricky dapat kesempatan ini bukan cuma modal hoki, dia juara NXT Gold Rush Turnamen tahun 2025, ngalahin beberapa nama besar, termasuk Wesley di final, jadi emang legit dan pantas dia ada di posisi ini. Menurut kalian, apakah Ricky Sainz itu udah pantas kalahkan Obafemi dan jadi NXT Champion? Komen di bawah. Hanya Brock Lesnar yang pantas akhiri streak Undertaker. Di podcast 6 Feet Under, The Undertaker buka-bukaan soal kekalahan legendarisnya di WrestleMania 30 lawan Brock Lesnar. Dia bilang itu bukan keputusan dia. Itu bukan keputusanku, kata Taker. Banyak fans yang sering nanya kenapa Undertaker mau streaknya dihentikan. Jawaban Taker simple. Dia nggak punya pilihan, atau lebih tepatnya dia punya pilihan tapi ya dia ngerasa harus jalanin apa yang dikasih sama perusahaan. Dia jelasin, di bisnis ini banyak orang yang dulu nggak mau nurunin aku, tapi mereka tetap ngelakuin itu demi ngangkat aku. Jadi sekarang giliranku, aku juga harus jalanin peran yang dikasih. Aku harus make the best of it. Nah, Ryback juga ikutan nimbrung di X. Dia bilang Brock Lesnar itu orang yang paling pas buat ngakhirin streaknya Taker. Menurut Ryback, Lesnar itu pilihan yang sempurna. Emang bakal keren kalau streak Taker dijaga terus, tapi faktanya Brock berhasil bikin nama Roman Reigns, Drew McIntyre, Cody Rhodes sama Seth Rollins jadi top star. Dan dia mungkin masih bakal bantu 2-3 superstar lagi sebelum benar-benar pensiun. Jadi iya,
dia emang orang yang tepat. Lesnar sendiri balik ke ring WWE lawan John Cena di WrestlePalooza. Cena yang udah 17 kali juara dunia itu dihajar F5 bertubi-tubi sampai kalah. Katanya keputusan Lesnar menang itu justru ide Cena sendiri, karena Cena pengen bikin orang lain terlihat besar sebelum dia cabut dari perusahaan. Tapi di internet banyak fans yang gak puas. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar memang bintang yang pas untuk akhiri streak Undertaker di WrestleMania? Komen di bawah. Chelsea Green kasih bocoran gimana cara WWE siapin acara. Chelsea Green kasih fans bocoran behind the scene soal gimana caranya Raw atau SmackDown disiapin. Di interview sama WKMG Orlando, dia jelasin kalau semuanya berawal dari Triple H dan kreatif tim. Mereka bikin konsep, arc, storyline, terus diturunin ke penulis lain buat ngerjain skrip, pre-tape, dan lain-lain. Chelsea bilang kadang wrestler dikasih skrip yang harus dihafalin, kadang juga dikasih kebebasan improvisasi, tergantung seberapa besar kepercayaan WWE ke talent itu. Dia sendiri suka banget improvisasi dan komedi, katanya dia suka bikin skrip lebih gila, terus ngejutin partner biar mereka hampir break karakter. Tapi tetap ada rehearsal buat segmen live, soalnya waktu di TV itu terbatas banget. Kalau kebablasan bakal motong waktu talent lain, dan dia nggak mau itu terjadi. Sekarang Chelsea lagi ngejar Women's Tag Team Championship yang lagi dipegang Charlotte Flair sama Alexa Bliss. Minggu kemarin di SmackDown, Chelsea bareng Alba Fire gagal ngerebut gelar itu. Menurut kalian, apakah Chelsea Green itu salah satu pegulat paling lucu? Komen di bawah. Asuka merasa Io Sky itu pengkhianat. Di Raw minggu ini, Asuka nyerang Io Sky, tapi menurut Asuka, bukan dia yang ngehianatin Io, malah sebaliknya. Banyak yang mikir Asuka yang nusuk dari belakang, apalagi ada video Io nangis setelah acara. Tapi Asuka malah bikin video di YouTube dan marah-marah. Bilang, kamu itu idiot, aku lihat kamu nangis. Kan kamu yang ngianatin aku, jangan main jadi korban, aku yang jadi korban, kamu itu pengkhianat. Permasalahan mereka emang udah berasap beberapa minggu terakhir. Di WrestlePalooza, Io gagal dapetin lagi Women's World Championship karena nolak bantuan Asuka sama Kairi Sane. Asuka bilang, kamu kalah lawan Stephanie. Aku udah bilang, aku sama Kairi bisa bantu kamu jadi juara lagi, tapi kamu nggak mau, makanya kamu kalah. Dasar pecundang. Sekarang jelas, persahabatan panjang Asuka dan Io udah bubar. Kairi Sane sendiri kelihatan bingung banget pas Raw off air, jadi masih misteri. Dia bakal pilih siapa di feud panas ini. Menurut kalian di kubu Asuka atau di kubu Io Sky ini? Komen di bawah. Era sekarang lebih besar dari Attitude Era. The Miz bikin pernyataan yang cukup berani nih. Dia bilang kalau era WWE sekarang ini lebih besar dan lebih bagus daripada Attitude Era akhir tahun 90-an. Gila kan? Miz yang udah lebih dari 20 tahun di WWE dan dulu juga fans berat pas era Attitude, ngomong kayak gitu pas diwawancara sama The Skmo. Attitude Era emang sering disebut puncak populer gulat pro, tapi Miz punya argumen sendiri. Katanya, kalau lihat semua ukuran modern dari revenue event live, kedalaman roster sampai storyline, WWE sekarang udah ngalahin masa itu. Miz bilang, tahun kemarin tuh rekor, WrestleMania paling gede yang pernah ada. Aku bakal terus ngomong, dulu ada Attitude Era, tapi sekarang ini lebih gede dari Attitude Era. Storyline lebih besar, roster lebih dalam, gak peduli kamu ngecen, bu atau cheer, WWE selalu nemu cara buat lebih baik tahun depan. Memang, kalau Attitude Era menang di TV rating, era TKO sekarang bikin WWE pecah rekor revenue, tiket live show, sampai deal hak siar global. Menurut kalian, apakah era sekarang itu lebih besar dari era Attitude? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were